Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat Wabarakatuh. pagi, Pagi, Pak. Bapak. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Pak. Sehat, Pak. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelum belajar, siapa ya yang belum hadir? Sudah hadir semua? Ketua kelas? Nasir? Anggotanya, teman-temannya sudah hadir semua? Iya Pak, sudah Pak. Oke. Ini Bapak kirim link di chat ya. Jadi kalian isi link absennya di Google Form untuk bukti bahwasanya kalian hadir. Kemudian jangan lupa diisi ya. Kemudian karena kondisi di Indonesia sedang pandemi COVID, jadi diingatkan pada kita semua untuk tetap mematuhi protokol COVID-19, tetap menerapkan 5M, pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, ya. Anak-anak, jangan lupa itu ya, tetap diterapkan ya. Iya, Pak. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Bapak share screen dulu. Sudah muncul? Belum, Pak. Ya. Belum, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pak. Sudah, Pak. Di tempat Bapak malah belum muncul ini. Kecil banget, Pak. Tulisannya kecil. Oke, bentar ya. Pak. Kita perbesar dulu. Iya, Pak. Semangat kayaknya anak-anak Bapak pagi ini ya. Sudah besar? Kurang besar? Sudah, Pak. Sudah. Cukup? Sudah, Pak. Ya. Udah. Nah, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ini di slide pertama ini ada link presensi yang harus kalian isi di Google Form. Kemudian struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, yaitu LKPD 1, peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi organ pada tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi struktur dan fungsi organ pada tumbuhan dengan tepat. LKPD-nya sudah Bapak share ya tadi malam di grup kelas. Jangan lupa di-download, nanti kita isi sambil kita mengamati objek tumbuhan yang nanti Bapak tampilkan. Siap, Pak. Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Iya, Pak. Nah, di sini Bapak ada tanaman bayam yang pertama. Nih. Anak-anak tahu tanaman bayam? Tahu, Pak. Tahu, Pak, yang biasa Siapa yang suka tanaman bayam? Semua suka. Oke, semua suka ya. Jadi Popeye ya. Iya, Pak. Anak-anak, jadi kita harus makan makanan yang seimbang. Protein dan seratnya harus seimbang juga. Ini ada tanaman bayam, ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Bisa terlihat dengan jelas? Bisa, Pak. Iya, Pak. Akarnya pendek, Pak. Akarnya pendek. Ya, akarnya pendek. Tadi udah dipotong. Biar nggak terlalu panjang. Oke? Nah, kira-kira apa ya yang ada di bayam tapi tidak Bapak tampilkan di sini?
Siapa yang tahu? Angkat tangan. Coba lihat lagi Pak, bayamnya. Akarnya tadi kecil, Pak. Salah angkat tangan gini ya. Oke, Bu Elizabeth. Ada bunganya, Pak. Biasanya kalau bayam itu suka ada ujung bunga-bunganya, Pak. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ayo, Desi. Buahnya, Pak. Gimana? Belum ada buahnya. Belum ada buahnya, oke. Oke, untuk bayam cukup ya. Bisa diamati ya, daun, batang, dan akarnya ya. Ya, Pak. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Sambil diperhatikan juga LKPD-nya. Iya, Pak. Ini sedang dilihat. Iya Pak, lagi Oke. diperhatikan Pak. Iya, Kemudian Pak, lagi Bapak punya... dilihat nih. ya. Oke, kemudian Bapak ada wortel. Siapa suka wortel? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, semua suka ya. Nasir suka wortel nggak nih? Biasanya laki-laki paling malas nih makan sayur nih. Sedikit kurang Mana suka, Nasir? Pak. Oke. Iya, Pak. Nanya diapain ini ya? Direbus, Pak. Direbus. Dimasak, Pak, di Oh, di sayur. jus, oke. Kesukaannya masing-masing ya. Jadi, apa yang Bapak tampilkan kalian amati sambil kalian perhatikan juga LKPD-nya. LKPD 1 yang sudah Bapak share tadi malam ya. Oke, kemudian ada kentang. Bisa diperhatikan kentangnya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, seharusnya Bapak nampilin yang ada daunnya, ada akarnya ya. Kebetulan Bapak baru beli, jadi nggak ada daunnya. Di sini nggak ada petani kentang. Oke. Kemudian ada, siapa yang tahu ini? Ayo. Lengkuas. Oke, lengkuas. Anak perempuan harus tahu ini. Kalau nggak tahu, nggak bisa masak nanti. Oke ya, sudah? Nah, yang berikutnya. Ini apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Jahe, Pak. Jahe. Jahe. Nggak kelihatan, Pak. Oh iya, jahe, Pak, jahe. Oke. Yang terakhir yang Bapak punya. Ini apa? Kunyit, Pak. Kunyit. Kunyit. Oke. Sudah diamati dengan seksama? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, jadi kalian bisa mengerjakan LKPD-nya nanti dengan hasil mengamati tadi ya. Kemudian ini Bapak sampaikan juga beberapa materi tentang struktur pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan itu ada 4, terdiri atas akar, batang, daun, dan bunga. Pada akar, strukturnya terdiri epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Fungsinya melekat pada substrat yang menyerap mineral dan air tanah dengan reproduksi asexual. Ada yang juga reproduksinya seksual. Kemudian batang, strukturnya lebih kurang sama dengan akar, epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Apa fungsi batang? Menghubungkan akar dengan daun. Harusnya daun ya, Bapak salah tulis ini. Kemudian yang struktur organ pada tumbuhan yang ketiga ada daun. Strukturnya epidermis, mesofil, berkas pengangkut. Di batang juga ada berkas pengangkut. Fungsinya untuk apa daun? Fotosintesis, Pak. Fotosintesis ya, Pak? Fotosintesis, iya. Mantap anak Bapak nih. Berarti tadi malam udah pada belajar ya, udah pada literasi ya dengan buku yang disiapkan dari sekolah. Kemudian organ pada tumbuhan yang berikutnya adalah bunga. Strukturnya ada kelopak. Ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, ada putik. Fungsinya apa? Untuk reproduksi secara seksual. Kemudian struktur tubuh tumbuhan. Di Taman Nasional atau Kebun Raya dapat kita temui pohon-pohon besar dan tingginya sampai berpuluh-puluh meter. Tahukah kamu bagaimana cara air dan nutrisi dapat sampai ke bagian atas pohon tersebut? Siapa yang tahu? Dari akarnya ya, Pak? Ya, bagaimana air sampai ke daun? Melalui apa dia?
Melalui Melalui pembuluh, jaringan Pak. pembuluh angkut. Oh, Pak, bekas Oke, melalui pembuluh angkut, yaitu silem atau floem kalau air ke daun, dari akar ke Silam, daun. Pak. Silam, Silam. Pak. Oke, silem. Mantap anak-anak Bapak ya. Oke, lanjut. Kemudian, struktur dan jaringan pada organ tumbuhan. Yang pertama tadi adalah akar. Fungsi akar menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, menyimpan cadangan makanan, dan bernafas. Pada tumbuhan ada dua perakaran, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Kalau tadi bayam, akar serabut apa akar tunggang? Tunggang, Pak. Tunggang atau serabut? Serabut, Pak. Ada yang tunggang, ada yang serabut. Ayo. Tunggang atau serabut? Tunggang, Pak. Tunggang kayaknya, Pak. Kayaknya serabut. Serabut, tunggang. Nanti kita diskusikan di LKPD ya. Oke, kemudian wortel, itu akar serabut atau akar tunggang? Tunggang. Akar tunggang. Tunggang, Pak. Tunggang. Tunggang. Oke, banyak. Ada yang juga serabut, nggak ada. Wortel serabut apa tunggang nih? Belum tahu, Pak. Tunggang ya? Nggak nampak, Pak. Oke. Gimana? Lanjut? Oke, kita lanjut ya. Kemudian, ini struktur akar. Ada akar dikotil dan akar monokotil. Perbedaannya apa? Ayo diamati gambarnya. Siapa yang bisa bantu Bapak menjawab? Lingkarannya Akar beda. dikotil. Tunjuk tangan nggak, Pak? Lingkarannya berbeda. Apalagi? Kalau monokotil teratur ya, Pak? Oke, monokotil lebih teratur. Dikotil tidak teratur. Apalagi? Akar dikotil bentuknya rapat banget, Pak. Oke, akar dikotil lebih rapat. Akar monokotil lebih renggang. Ada lagi yang lain? Monokotil lebih banyak bagiannya, Pak. Oke, monokotil lebih banyak bagiannya. Ada lagi yang lain? Udah? Oke, diamati gambarnya ya, sambil nanti diperhatikan juga LKPD-nya. Iya, Pak. Kemudian, batang. Fungsi batang yang pertama, berfungsi menegakkan tumbuhan. Yang kedua, menghubungkan akar dan daun. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Pada batang terdapat buku dan ruas. Buku merupakan tempat melekatnya daun. Ruas merupakan bagian di antara dua buku. Nih, ada ruas, ada buku. Yang paling jelas nampak buku dan ruas itu pada tanaman apa ya? Siapa yang tahu? Tebu ya, Pak? Oke, Linda mantap jawabannya. Tebu. Tebu salah satu tumbuhan yang paling nampak dan jelas ruas-ruas dan buku-bukunya. Tanaman yang lain apa kira-kira selain tebu? Kalau pinang, Pak? Yang hampir mirip. Pohon pinang, boleh, bisa. Ada lagi satu lagi yang hampir sama bentuknya dengan tebu. Jagung, Bambu, Pak. Pak. Bambu. Bambu, Linda, Desi. Bambu, Yulian. Oke. Lanjut ya. Ini batang dikotil dan batang monokotil. Perbedaannya di mana? Hampir sama dengan struktur pada akar dikotil dan monokotil ya. Struktur monokotil lebih teratur. Oke, kemudian daun. Daun umumnya berwarna hijau, berbentuk lebar dan pipih. Bagian tipis melebar disebut lembaran daun. Pada lembaran daun terdapat tulang daun. Tulang daun monokotil lebih cenderung melengkung sejajar, sedangkan tulang daun dikotil lebih cenderung menyirip dan menjari. Contoh daun melengkung apa ya? Siapa yang bisa?
Contoh daun yang melengkung. Daun apa ya? Yang melengkung. Ayo, tadi disebut sama Linda Pak, nggak ada pohonnya. Pak. Tumbuhan paku, Pak. Tebu. Enggak. Nah, daun tebu, ya Elizabeth. Bunga paku enggak, Pak ya? Kan bilang Bunga Pak, emang tebu ada daunnya ya, Pak? tebu ada daunnya. Oh, Siapa ada tadi ya, yang nanya Pak. tebu nggak ada daun? Ayo. Saya, Pak. Hah? Gimana? Saya, Pak. Tebu ada daunnya, Gimana, Pak? Ali? Tebu ada. Oh, saya nggak pernah lihat, Pak. Belum pernah lihat dia. Oh, nanti jalan-jalan ke kebun Belum, rumah Pak. Bapak ya. Iya, siap, Pak. Nanti kita main-main ke kebun. Oke, ada lagi? Selain tebu, apa lagi? Daun apa yang melengkung? Atau Padi, sejajar? Padi, Pak. Padi, Pak. Oke, padi ya. Kemudian apa lagi? Jagung, Pak, jagung. Daun kelapa, Pak. Jagung, boleh. Apa? Kelapa, Pak. Kelapa. Kelapa, pisang, oke. Kemudian, cukup ya. Kemudian daun dikotil yang menyirip atau menjari, yang bentuknya seperti jari, daun apa ya? Daun singkong, ubi. Pepaya, Pak. Oke, daun singkong. Daun apa lagi? Pepaya. Daun pepaya. Daun pepaya. Daun yang banyak di Aceh, daun apa? Yo. Daun ganja. Oke, tahu ya. Nah, nanti di kelas 9 juga belajar zat aditif dan psikotropika. Jadi harus tahu tuh. Oke, kemudian. Nah, ini Mas Pring. struktur daun dikotil dan daun monokotil. Yang sebelah ini adalah struktur daun dikotil. Kemudian yang sebelahnya lagi adalah daun monokotil. Perbedaannya apa? Siapa yang bisa? Ayo. Nasir mana Nasir nih? Nggak pernah jawab nih ya. Yang dikotil ada palisadenya, Pak. Oke, yang dikotil ada palisadenya. Yang monokotil ada apa enggak? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada lagi tidak? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada yang terakhir itu struktur bunga, struktur jaringan pada bunga. Bunga merupakan organ reproduksi generatif. Kemudian struktur bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, putik. Mahkota tumbuhan dikotil biasanya berkelipatan 2, 4, 5. Kemudian mahkota tumbuhan monokotil biasanya berkelipatan 3. Salah satu bunga yang memiliki struktur lengkap adalah bunga apa yo? Kembang sepatu, Pak. Kembang sepatu. Kembang sepatu itu memiliki struktur bunga lengkap karena memiliki kepala sari, kepala putih, mahkota, kelopak. Ya. Ada nggak bunga lain yang selain bunga kembang sepatu yang struktur bunganya lengkap? Kalau bunga matahari, Pak. Ada bunga matahari. Ada nggak? Lengkap tidak? Ada Ayo, siapa yang bisa menanggapi? Kenapa Desi? Yadit mulai pusing ya, garu-garu kepala. Tadi malam nggak baca buku ya? Baca, Pak, tapi belum semuanya, Pak. Maaf, Pak. Oke. Harus rajin-rajin baca literasi ya, membaca buku. Baik, Pak. Apalagi kita kondisi pembelajaran online, tatap muka kita terbatas. Jadi harus banyak-banyak mencari referensi pembelajaran. Mulai dari internet, buku. Oke. Struktur bunga. Kelopak fungsinya untuk hiasan bunga di lingkaran luar. Umumnya berwarna hijau. Melindungi kuncup seperti selubung ketika sebelum mekar. Layan penyusun kelopak disebut sepal.
mahkota bunga. Hiasan bunga di lingkaran dalam, bentuk dan warnanya beraneka ragam. Fungsi menarik serangga untuk penyerbukan. Helaian penyusun mahkota disebut petal. Nah, ini ada. Jadi setelah Bapak jelaskan tadi, silahkan dikerjakan LKPD-nya, diamati betul-betul gambar dan objek yang sudah Bapak tampilkan tadi, dibaca juga bahan ajar dan gimana? Suaranya putus. Suara Bapak putus-putus ya? Oke, bentar Bapak cek sinyal dulu ya. Iya, Pak. Nah, sudah? Udah, Pak. Oke. Jadi objek yang Bapak tampilkan tadi diperhatikan betul-betul, kemudian bahan ajar yang sudah Bapak sampaikan tadi diperhatikan, dicermati dengan baik, kemudian LKPD yang sudah Bapak share tadi malam dikerjakan betul-betul ya. Kira-kira Ya, Pak. apa yang mau ditanyakan mengenai LKPD-nya atau tugasnya? Coba dikerjakan dulu nih, Pak. Oke, nanti kerjakan ya. Pak, boleh buat Kemudian- PR nggak, Pak? Jangan ya, nanti kelamaan. Bapak kan juga ngajar di kelas 8 yang lain. Bapak ngajar 6 kelas. Jadi jangan lama-lama, harus selesai hari ini. Ada pertanyaan mengenai tugasnya? Belum, Pak. Sedang dikerjakan. Oke. Dikerjakan. Kemudian Dikumpulinnya sampai jam berapa, Pak? jam berapa ya? Jangan lama-lama lah, jam 9 udah dikumpul ya. Ya, Pak. Oke, Bapak ini sekarang kita ambil refleksi. Jadi secara keseluruhan bagian struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ada 4. Yang pertama ada akar, batang, daun, dan bunga. Siapa ya yang jarang bersuara nih? Coba Rani jelaskan secara singkat hasil diskusinya. Apa struktur dan fungsi tumbuhan, organ tumbuhan? Secara singkat saja. Kalau akar nanti untuk mengambil air dari tanah, Pak. Oke, terus? Terus apa ya? Siapa yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Nah, coba Linda. Organ pada tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, dan Ya. bunga. Kalau akar fungsinya Oke. untuk menangkap air. Kemudian Ah, daunnya untuk fotosintesis. ya. Kalau bunga fungsinya untuk proses penyerbukan. Oke. Itu Ya, aja, terima Pak. kasih Linda. Iya, sama. Ah, oke ya. Jadi cukup sekian mungkin pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, tolong disiapkan beberapa jenis daun dikotil dan monokotil untuk kita pelajari strukturnya secara lebih detail lagi. Jelas? Oke, Jelas, Pak. jelas ya. Iya, Pak. Jadi ini ada tugas pemahaman, uji pemahaman. Bapak share di chat ya, tugas pemahamannya. Nanti dikerjakan bersamaan dengan LKPD 1. Iya, Pak. Oke. Jadi untuk pertemuan berikutnya Bapak ingatkan lagi membawa beberapa jenis daun dikotil dan monokotil ya. Nasir tolong dikoordinir teman-temannya ya, siapa yang membawa daun dikotil dan siapa yang membawa daun monokotil. Iya, Pak. Oke. Koordinir, Ada Pak. pertanyaan sebelum Bapak tutup? Udah Ada cukup, pertanyaan Pak. tidak sebelum Bapak Nanti tutup pembelajaran dikumpulkan kita jam hari ini? berapa, Pak? Gimana? Dikumpulkan LKPD sama evaluasinya itu sampai jam berapa, Pak, batasnya? Ya, secepatnya. Sekarang jam 8.30, jam 9 lah paling lama. Siapa? Oke. Pak. Ada lagi yang lain?
Tidak ada? Cukup? Oke. Sebelum Pak Iri, Bapak ingatkan kembali ya, tetap mematuhi protokol COVID-19 dengan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.